Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lombok. Jadi pada pagi hari ini kita ketahui bahwa akan dilaksanakan pelantikan serentak untuk anggota KPPS seluruh Indonesia. Jadi sebelum pelantikan tersebut, kita akan memperlihatkan nih sebuah video menarik untuk Bang Mul, yaitu salah satu komisioner KPU Lombok Timur. Oke, jangan kita menunggu lama-lama ya, kita langsung saja ke atas. Assalamualaikum Bang Mul. Waalaikumsalam, gimana kabar? Alhamdulillah. Bang Mul gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan dulu, jangan dulu. Gimana, Fatih? Ya, jadi di sini kita mau memperlihatkan video menarik nih buat Bang Mul. Buat Bang Mul Bambang. Ini videonya, Bang. Coba. Halo Sobat Lombok, pada hari ini kami akan menuju Kecamatan Jerowaru, yaitu tepatnya kami akan mengunjungi Desa Batu Nampar dan Desa Paremas, di mana desa ini adalah desa paling selatan yang ada di Lombok Timur. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Nama saya Samsul Hadi, profesi saya Ketua PPS Desa Paremas. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang profil desa atau wilayah. Di Desa Paremas memiliki 7 dusun, berarti memiliki 7 TPS atau tempat pemungutan suara. Antusiasme masyarakat di Desa Paremas cukup bervariatif, baik dari pemuda sampai yang generasi kolonial. Nama saya Murtini dari Montong Singin, aktivitas sehari-hari berumah tangga. Agar bisa ikut andil dalam menyukseskan pemilu. Jadi adapun motivasi kami menjadi anggota KPPS ya karena ya kami sendiri itu merasa bangga, ya merasa terpanggil untuk bisa berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa, pemimpin ke depan, pemimpin Indonesia ke depan itu untuk 5 tahun ya. 5 tahun ke depan. Jadi itulah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi anggota KPPS. Karena apa? Gimana ya? Iya kan? Ya, motivasi kita.
Hai, perkenalkan saya Retno Evelyn dari Selong. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai PPS Selong di Kelurahan Selong. Ya, jadi di Kelurahan Selong itu ada 5 lingkungan ya teman-teman. Yang pertama itu ada Seruni, Karangsukun, Gandor, kemudian ada Kebontalo, dan Banjarkemuning. Kalau untuk yang DPT-nya itu kemarin itu ada 8.540. Nah, yang sekarang kan lagi proses DPTB, jadi udah lumayan banyak ya DPTB-nya yang masuk. Jadi mungkin nanti kalau untuk yang pas pemilihan itu banyak yang akan datang memilih gitu. Jadi jumlahnya itu banyak ya, 8.600-an ke atas kayak gitu. Kalau ditanya antusiasme, sebenarnya sangat antusias ya. Bahkan itu dikiranya itu awal tahun udah bisa milih sebenarnya, Mas. Jadi kebetulan ya pemilu kita tahun ini tuh di 2024 itu pada tanggal hari Rabu tanggal 14 bulan 2 di 2024. Baik, nama Tiang Asrof Riyadi, biasa dipanggil Asrof. Alamat RT 42 Banjarkemuning Selong. Profesi saat ini alhamdulillah jadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tempat tugas di SD 6 Selong. Menurut yang pribadi, pemilu itu kan pemilihan umum, di mana di sana kita akan memilih para pemimpin-pemimpin negara kita yang diadakan 5 tahun sekali. Pemilu yang kita lakukan pada tahun ini jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, di mana di sana nanti kita akan memilih yang pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua ada DPR RI, kemudian DPD, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten. Baik, yang pertama kebetulan yang pribadi di sini kan jadi anggota KPPS yang ditunjuk jadi ketua KPPS TPS 31 lingkungan Banjarkemuning Selong. Adapun motivasi saya pribadi mengikuti KPPS ini, yang pertama memang kita kan sebagai warga negara, khususnya ASN itu kita dituntut untuk netral. Nah, jadi kami para ASN beserta kita punya rekan teman-teman pemuda di sini, kita meluangkan waktu libur pada tanggal 14 Februari itu untuk ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 ini. Nama saya Aulia Widyastini, alamat saya lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Lombok Timur, dan profesi saya saat ini adalah analis laboratorium. Menurut saya pemilu itu kan kepanjangan singkatan dari pemilihan umum, yang dimana itu diadakan biasanya 5 tahun sekali. Sobat Lombok, selanjutnya kami akan menuju salah satu desa terindah di Lombok Timur, yaitu Desa Sembalun, di mana desa ini terletak di bawah kaki Gunung Rinjani ya. Di dalam perjalanan kami sangat dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Di kiri kanan jalan banyak pepohonan yang hijau dan perbukitan yang tinggi. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azmi Effendi. Saya dari Sembalun, Desa Sembalun Bumbung, Dusun Laut Urung Timuk, Kecamatan Mulia. Profesi saya sekarang masih sebagai mahasiswa. Oke, pemilu, ada sedikit gambaran dari saya tentang pemilu. Pemilu adalah suatu demokrasi yang ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang mana di sana semua masyarakat memilih pemimpin negara untuk menjadi kepala negara di nantinya. Maka di sana pemilu dapat kita artikan adalah proses pemilihan kepemimpinan negara.
Alhamdulillah. Kenapa apa motivasi saya ikut KPPS sekaligus saya sebagai mahasiswa? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan paparkan di sini. Yang pertama itu motivasi saya kan ingin belajar, karena di dalam dunia perkuliahan yang saya tahu itu hanyalah sekedar kita diajarkan banyak teori. Yang kedua, saya mengambil jurusan administrasi publik. Nah, ini sangat berkaitan dengan keadministrasian, maka di sana cocok dengan jurusan saya, makanya saya ingin ikut di KPPS ini. Oke, nama saya Yuli Herdiana. Saya dari Bebanti Daya, Desa Sembalun Bumbung. Pekerjaan saya saat ini ibu rumah tangga, juga bertani. Selain jadi itu juga saya jadi kader di sini. Yang saya ketahui tentang kepemiluan itu adalah di mana kita memilih pemerintah ataupun wakil rakyat dalam jangka 5 tahun sekali. Motivasi saya untuk menjadi anggota KPPS tidak banyak, cuma ingin ikut serta dalam mensukseskan kepemiluan 2024 dengan aman dan damai. Kecamatan Sembalun terdiri dari 6 desa, yaitu Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun Tiba Gading, Sembalun, Sajang, dan Bilok Petung. Nah, khususnya untuk Sembalun Bumbung terdiri dari 15 dusun. Nah, di mana untuk pemilu 2024 ini terdiri dari 21 TPS yang DPT-nya yaitu 5.475 pemilih. Sobat Lombok, saat ini kita akan menemui beberapa mahasiswa. Apa sih kata mereka tentang pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh gabung nggak nih? Boleh. Oke, adik-adik lagi ngapain nih di kampus? Lagi Duduk-duduk aja. sharing-sharing. Oh iya, Anda ngerjain tugas? Sambilan ya. Jadi di sini boleh nggak saya wawancara nih terkait dengan pemilu? Boleh ya? Oke. Jadi sebelum saya wawancara, saya mau tanya dulu, apakah ada di sini yang jadi anggota KPPS? Kebetulan sih kita bertiga anggota KPPS ya? Iya. Oke, pas banget nih. Jadi sekarang saya mau tanya nih, adik-adik mahasiswa, apa sih itu KPPS dan sebagainya nanti ya? Oke, kita berbicara pemilu ya. Ini kan udah jelas tadi bahwa adik-adik ini adalah anggota KPPS. Oke, jadi sekarang mungkin kita perkenalan terlebih dulu ya adik-adik ya. Jadi saya mau tahu nih namanya siapa, agar kita nanti lebih akrab lagi dalam acaranya ya. Siapa yang mau dari awal nih adik-adik? Dari adik-adik ini? Iya, silakan. Oke, pertama yang saya mau tanyakan itu namanya. Nama adik siapa? Zuriati Fazia. Zuriati Fazia. Bagus banget ya namanya. Iya dong. Terus saya mau nanya nih alamat adik dari mana? Saya dari lingkungan Muhajirin. Muhajirin. Pancor. Dekat ya dari kampus ini? Lumayan dekat. Kemudian profesinya selain mahasiswa sekarang jadi? Kebetulan sih di rumah ada kayak usaha jahitan. Jadi kalau nggak ada kegiatan di kampus bisa bantu-bantu kakak. Tapi tetap ya fokus dengan kuliahnya gitu ya? Iya tetap. Oke, mungkin hanya itu dulu untuk perkenalannya. Selanjutnya saya mau tanya nih sama di sebelahnya. Oke, selanjutnya adiknya nih yang paling cantik ya sini. Namanya siapa nih? Ya, alamatnya di mana? Songa. Songa itu di dekat ini ya, dekat Pancor. Ya, tapi agak jauh. Mitra kami coba. Iya. Kak boleh sih hello nggak buat keluarga di sana? Boleh. Halo, Ibu, Bapak. Oke. Kemudian selanjutnya saya mau tanya profesinya nih selain sebagai mahasiswa, adik sibukannya apa? Bulan nggak ada kesibukan, kalau misalnya bersih gitu, nggak kalau
nanti fokus ya di perkuliahannya ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih selanjutnya untuk adik yang sendiri laki-laki. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Asbi Rosyid. Ya, alamatnya di mana? Saya dari Sembalun. Sembalun. Ya, jauh ya kuliah di Hamzah Muadi gitu. Ya. Untuk kesibukannya selain menjadi mahasiswa apa? Lalu saya selain kuliah juga saya Luar biasa. Calon ustadz ya? amin. Mungkin hanya itu dulu Dika untuk perkenalan kita ya. Sekarang kita lanjut nanti lebih dalamnya terkait dengan kepemiluan ini. Selanjutnya di sini saya mau bertanya nih kepada kalian bertiga, kepada adik-adik ini tentang kepemiluan itu sendiri. Pemilu yang kalian tahu itu seperti apa sih? Sepengetahuan kalian pemilu itu apa gitu? Mungkin dari siapa yang jawab? Oh dari adiknya ya. Oke, pemilu ya. Pemilu itu kan pemilihan umum. Ya. Nah, kalau dari kalangan masyarakat, kalau apalagi mahasiswa mungkin kata pemilu itu udah nggak asing ya kedengarannya. Jadi pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan jujur. Oh itu ya pengetahuannya tentang pemilu sangat luar biasa. Mungkin lanjut ke adik yang di sebelahnya. Oke, mungkin menurut saya terkait dengan pemilu itu sendiri yaitu tentang proses demokratis di mana warga negara itu memilih atau memilih wakilnya untuk menempati jabatan politik tertentu. Ya terkait dengan pemilu yang sudah nggak asing bagi kita ya kalangan mahasiswa. Seperti jawaban dari teman-teman juga ya, menjawab yang kakak tadi. Namun yang saya ketahui itu pemilu yaitu pemilihan umum yaitu yang diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun, di mana di sana kita memilih anggota yang eksekutif dan legislatif. Saja sih. Oke, berbicara kontribusi ya dalam pemilu ini, jadi kalian ini sangat berkontribusi ya karena kalian ini menjadi anggota KPPS gitu. Ya. Dan artinya bakalan menguasai terkait dengan pemilihan itu sendiri, bagaimana plan itu berjalan gitu. Luar biasa sih memang antusias kalian untuk bagaimana berperan aktif dalam pemilu ini gitu dengan cara menjadi KPPS ini. Oke, mungkin selanjutnya saya mau bertanya nih terkait dengan motivasi kalian di balik kalian sibuk menjadi mahasiswa gitu ya. Ini kan juga kalian nanti bakalan sibuk dalam bagaimana mendata pemilih dan sebagainya gitu. Dalam pemilu atau di tanggal berapa pemilunya? 14 Februari nanti. Apa sih motivasi dari kalian untuk kalian berkontribusi menjadi KPPS di pemilu 2024 ini? Oke, terkait dengan motivasi menjadi KPPS, mungkin saya tanyakan langsung lebih dahulu kepada adik yang paling cantik. Kepada adik Tantri, silahkan. Apa motivasinya? Mungkin motivasi saya terkait dengan KPPS ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, tentunya di pesta demokrasi ini sendiri. Tentunya kita sebagai mahasiswa juga tahu dan lebih mensukseskan. Oke. Kemudian silakan dari siapa nih? Dari yang cewek lagi? Kayaknya dari adik Kati. Kakak Ocit dulu. Oh dari adik Ocit, silakan. Adik Rosyid. Kalau terkait dengan motivasinya sama aja sih kakak dan sahabat saya ini. Jadi kita sebagai mahasiswa harus sukses
karena Jadi adik Suryadi silahkan, bagaimana, apa sih motivasinya ikut berkontribusi gitu? Oke, karena saya mahasiswa dan ini juga pertama kalinya saya mengikuti KPPS di pemilihan umum ini, ada pemilu ini, tentunya saya tidak ingin terlewat karena ini pertama kalinya saya mengikuti KPPS dan pertama kali memilih juga sih, karena ini juga dilaksanakan dalam sekali dalam 5 tahun. Nah, kapan lagi, umur kita kan tidak sampai mana. Benar-benar. Jadi kesempatan itu harus diambil gitu ya. Ya, kalau ada kenapa tidak. Oke, tadi kita sudah banyak ini ya berbicara terkait dengan diri sendiri gitu, tentang motivasi, kemudian apa sih pengalaman kalian tentang kepemiluan dan sebagainya. Jadi yang terakhir di sini saya mau tanyakan, saya ingin bukan saya tanyakan, saya ingin meminta kepada kalian sebagai mahasiswa nih untuk bagaimana nih memotivasi pemilih-pemilih yang apatis, pemilih-pemilih yang tidak peduli untuk nantinya mencoblos atau memilih wakil-wakilnya dalam 5 tahun ke depan. Dan saya ingin meminta kepada teman-teman mahasiswa, bagaimana saran kalian untuk pemilih apatis tersebut? Oke, mungkin bisa dijawab dari Adik Katri, silakan. Jadi pesan saya terkait dengan pemilu ini yaitu jangan sampai sia-siakan, jangan sampai menjadi masyarakat atau mahasiswa yang apatis, karena hak suara kita, satu suara menentukan 5 tahun ke depan Indonesia itu. Oke, lanjut ke adik ini. Oke, benar yang dikatakan Kakak Katri tadi. Apa susahnya sih kita untuk keluar rumah hanya beberapa menit untuk memilih, karena satu suara itu menentukan pemimpin kita di 5 tahun ke depannya itu. Tidak ada susahnya buat ke lokasi TPS untuk mencoblos, dan kita sudah di perdebatan setiap presiden sudah kita lihat. Tentunya kita akan memilih siapa yang terbaik untuk pemimpin di Indonesia itu. Oke, selanjutnya kepada adik Losit, bagaimana sarannya kepada pemilih yang apatis? Ya, saran dari saya sih jangan sampai kita golput, karena jangan sampai kita menyesal 5 tahun ke depan gara-gara tidak memilih gitu ya. Jadi sebagai masyarakat dan pemuda begitu harus kita memilih berdasarkan hak pilih kita. Oke, adik-adik, terima kasih atas waktu kalian. Kalian sudah memberikan saya waktu untuk menanya-nanya kalian gitu. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih banyak atas kesempatan kalian. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya keren. Mungkin ada komentar untuk video ini, Bang Mun. Videonya sangat menarik didapati. Jadi video ini akan menggambarkan bagaimana masyarakat kita, khususnya dari ina-ina, ama-ama, termasuk pegawai negeri sipil, termasuk mahasiswa, juga ternyata ikut berkontribusi. Apalagi tadi videonya saya lihat mereka itu juga menjadi bagian dari KPPS. Intinya videonya sangat top dan sangat mengedukasi dan memotivasi kita semua. Setelah menonton video itu, Bang Mul mungkin ada pesan nih untuk warga Lombok Timur terkait dengan pemilu 2024 ini. Oh, pasti ada. Ya, jadi bagi masyarakat Lombok Timur khususnya ya, jadi mari sama-sama kita sukseskan pemilu 2024. Jika tidak menjadi bagian penyelenggara, maka menjadi pemilih yang cerdas. Pada tanggal 14 Februari 2024, kita berlomba-lomba datang ke TPS dan jangan golput. Terima kasih Bang Mul atas waktunya yang sudah disempatkan. Mungkin setelah ini saya langsung balik untuk melaksanakan aktivitas juga, dan Bang Mul juga pasti sibuk gitu untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Boleh. Terima kasih kunjungannya. Terima kasih.
Mari Bang Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.